Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diajeng Ayu Sukmanitias dengan digit NIM terakhir 009 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal saya untuk memenuhi tugas ekotoksikologi. Baik, adapun jurnal yang saya pilih yaitu dengan judul Evaluasi Level Toksik Logam Berat pada Air, Sedimen Tersuspensi, dan Sedimen Dasar di Sungai Winongo di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk pendahuluannya sendiri, untuk logam tembaga atau Cu ini merupakan logam merah yang lunak dan dapat ditemukan secara alami pada air permukaan, air tanah, air laut, maupun air minum dengan kadar sekitar 0,0005 sampai 1 mg per liter pada air permukaan. Logam berat yang masuk ke dalam lingkungan perairan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda tentunya. Karena logam berat ini bersifat toksik dan dapat membahayakan bagi makhluk hidup apabila melebihi standar baku mutu perairan. Nah, di mana Sungai Winongo ini merupakan objek yang bakalan diamati dalam penelitian. Sungai Winongo ini sendiri merupakan sungai yang melintasi kota Yogyakarta dan berhulu di lereng Gunung Merapi. Dan Sungai Winongo ini sendiri memiliki perbedaan karakteristik penggunaan lahan yang menyebabkan berdampak pada kondisi kualitas air di sungai. Kualitas air sungai ini dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Selain itu juga ada pencemaran limbah rumah tangga serta pertumbuhan industri yang berpotensi terhadap pencemaran logam berat. Adapun evaluasi logam berat yang dilakukan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, ada menguji kadar logam berat pada sampel air. Yang kedua, ada padatan tersuspensi atau TSS. Dan yang terakhir dengan cara pada sedimen dasar permukaan. Nah, kualitas sedimen ini dapat diketahui level toksiknya melalui berbagai parameter indeks pencemaran, yaitu ada indeks geoakumulasi. Dan dalam penelitian ini diharapkan nanti bisa membantu warga setempat untuk mengetahui kondisi pencemaran dan juga indeks polusi di Sungai Winongo yang nantinya Sungai Winongo ini dapat digunakan untuk menentukan kebijakan strategi peningkatan kualitas air di perairan. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, di mana metode ini merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Nah, metode purposive sampling ini dilakukan dengan cara mengambil sampel air dan juga sampel sedimen pada sampel sedimen permukaan. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode grab sampling pada masing-masing titik sampel. Frekuensi pengambilan sampel adalah 1 kali, di mana titik sampel ini dipilih berdasarkan penggunaan lahan dan adanya aktivitas yang dinilai dapat mencemari Sungai Winongo. Dan ini pun ada
10 titik yang digunakan dalam pengambilan titik sampel dan didasarkan pada perubahan penggunaan lahan dan kondisi daerah aliran sungai. Titik pemantauan kualitas air dan keberadaan juga persebaran potensi sumber pencemar. Penggunaan lahan di sekitar sungai ini didominasi oleh sawah dan juga pemukiman. Nah, untuk pengujian logam berat ini dilakukan dengan menggunakan alat yang bernama Atomic Absorption Spectrophotometer, di mana alat ini itu bertujuan untuk menghitung kuantitas dari unsur-unsur logam dan juga metaloid berdasarkan pada penyerapan absorbansi radiasi oleh atom bebas dan juga fase gas. Nah, pengujian logam berat dengan menggunakan alat Atomic Absorption Spectrophotometer ini dilakukan untuk sampel air dan sedimen tersuspensi. Nah, nantinya sampel air ini diambil sekitar 1000 mili dan selanjutnya disaring dengan kertas saring dengan nomor 0,02 sampai 0,04 mm dan selanjutnya sampel air ini diuji menggunakan alat Atomic Absorption Spectrophotometer ini. Nah, dari hasil dari level toksikan sedimen ini dapat dilihat dalam tabel level toksik ya pada CU, PB, dan CR ini berbeda nilainya. Pengambilan sampel sedimen dasar dilakukan dalam 8 titik, tidak 10 titik ya, karena titik 3 dan titik 10 ini terpantau ada kendala dalam pengambilan sampel sehingga hanya 8 titik saja. Konsentrasi PB dilihat dalam tabel ini bisa ditemukan di sedimen dasar dibandingkan dengan CU dan juga CR. Nah, PB ini sendiri lebih banyak terikat pada sedimen dasar dibandingkan dengan logam CU dan juga CR. Dari hasil uji ini menunjukkan konsentrasi logam CU dan juga CR di sedimen dasar ini lebih tinggi daripada ketersediaannya di air. Konsentrasi logam CU dan CR dari titik 5 hingga titik 9 ini juga memiliki konsentrasi lebih tinggi, bisa dilihat dalam tabel, di mana ini dibandingkan daripada wilayah hulu, karena akumulasi dari pengaruh perkotaan dan juga pertanian yang cukup tinggi pada wilayah hilir. Untuk logam PB, ketersediaannya ini lebih banyak ditemukan di air daripada sedimen dasar. Untuk tinggi nilai PB ini dipengaruhi oleh tingginya pengaruh aktivitas domestik di wilayah perkotaan. Namun, tingginya logam PB ini dapat berakibat pada kehidupan biota di perairan, yang apabila terserap oleh ikan atau kerang, maka akan berdampak pada kesehatan manusia. Dan ini pun ada hasil dari tabel faktor risiko ekologis logam berat. Potensi kontaminasi toksik logam pada sedimen dasar dapat dianalisis menggunakan faktor risiko ekologis perairan ini. Di mana selain faktor risiko ekologi, indeks beban polusi juga dapat digunakan dalam analisis untuk indikator gabungan dampak semua parameter logam yang ada di sedimen dasar terhadap perairan. Indeks beban polusi ini juga merupakan gabungan dari
derajat kontaminasi, dan indeks resiko ekologi. Berdasarkan gabungan dari parameter CU, PB, dan CR, nilai indeks beban polusi ini menunjukkan nilai seluruh lokasi kurang dari 1, di mana hal itu menandakan seluruh sampel pada 8 lokasi ini tidak mengalami kontaminasi logam berat. Nilai CR di setiap sedimen perairan sungai ini sangat bergantung pada penggunaan lahan sekitar. Dan nilai indeks beban polusi berkisar antara 0,01 hingga 0,002. Di mana dari tabel juga terlihat logam yang paling beresiko terhadap ekologis ini adalah secara berurutan PB, CU, hingga CR. Nah, untuk kesimpulannya dalam evaluasi toksik pada jurnal yang saya bahas kali ini adalah di mana hasil analisis faktor resiko ekologis menunjukkan tidak ada potensi resiko ekologis. Karena apa? Karena logam berat di Sungai Winongo ini sendiri. Nah, hasil tersebut ini selaras dengan hasil indeks beban polusi untuk semua parameter yang kurang dari 1. Karena beban polusi, indeks beban polusi yang kurang dari 1 ini menandakan tidak ada polusi logam berat yang signifikan di Sungai Winongo. Tapi meskipun begitu logam yang terlarut di air untuk logam PB dan CU ditemukan di Sungai Winongo, ini telah melebihi baku mutu kelas 2, sehingga nantinya perlu adanya kebijakan dan program untuk meminimalisasi nih keterpaparan logam di air. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.